Dokter Roza bisa diceritakan di depan saya nih ada pustaka mini nih. Iya, ini pustaka nih. mini, benar, pustaka mini. Pustaka Jadi mini. kalau khususnya kami seorang dokter ini kan bukan harus seorang dokter sih, sebenarnya semua bidang profesi itu harus wajib memang membaca ya kan. Jujur sih memang nggak suka membaca. Tapi karena kecemplung ke dunia kedokteran, harus ya. Mau harus baca karena dokter itu lebih banyak membaca. Jadi ini buku Kak yang tebal-tebal dulu baru ceritakan kan. Kan dari S1 ini buku kebidanan. Kebidanan ini paling banyak bukunya, lihat paling banyak. Dari kebidanan, terus ada ilmu imunologi, ada ini yang buku ini Sobota ini anatomi 1, anatomi 2 ini adalah buku sakti sebenarnya, buku yang pegangan seorang spesialis. Seorang dokter bukan dokter ini masih dokter umum ya, ini masih dokter umum, buku penyakit dalam, kata lengkap semua, buku penyakit dalam yang edisi berapanya lengkap. Nah itulah kedokteran tuh mahalnya di buku sebenarnya. Karena sebenarnya kuliah di kedokterannya di buku ya. Buku karena khusus sekarang sih mahal belajar juga ya, dia uang SPP juga. Mahal di buku karena dia setiap edisi kan nanti pembaruan lagi edisinya, jadi ilmunya terus berkembang. Nah kalau semenjak jadi kedokteran ini dia jadi spesialis patologi anatomi, buku kakak tidak ada yang bahasa Indonesia. Subhanallah. Jadi patologi anatomi boleh dilihat kak bukunya kak? Uniknya di situ. Tidak ada bahasa Indonesia. Tidak ada bahasa Indonesia. Jadi kalau yang aslinya ini satu buku aja, alhamdulillah Pemda siap membayar kakak, Pemda siap mensupport. Ini kayak gini nih. 1.450.000. Satu buku 1.400.000. 1.400.000. Itu buku dan dia itu isinya tuh 20 buku. Dia buku maksudnya bahasa Inggris semua. Bahasa Inggris. Jadi PA ini mungkin ada sebagian orang sepelekan ya, tapi ya nggak tahu lah ya kita ya. Tapi jujur ilmunya sangat sulit, ujiannya sangat sulit. Kami ujian negara kami sampai 3 kali. Ujiannya sampai 3 kali? Ujian terakhirnya itu pakai guru internasional. Dari dia orang Amerika, tapi keluarga negaraan Amerika, cuman dia berdomisili di Singapura. Prof. Gary. Nah dia nih yang pembuat bukunya, ini ada bacaannya Prof. Gary. Ini ada nih penerbitnya Gary juga. Nah dia yang mencipta buku ini dia, dan kami ini bahasa Inggris. Jadi gini, yang tadi kakak bilang lagi, kakak ini bahasa Indonesianya pasif dan taunya cuma yes no. Tidak tahu yang lain. Jadi seorang Dokter Roza bisa bahasa Inggris lah ya. Bisa ujian, kenapa bisa melewati PA karena kerajinan. Jadi kakak pernah sampai menangis terseduh-seduh mentranslate. Dan kakak pernah menghabiskan uang sekitar 8 juta untuk kursus bahasa Inggris. Untuk menghadapi ujian tahap 3. Namun bahasa Inggrisnya tetap tidak dapat. Saat itu dapat. Ujian dapat, tapi udah berlalu ujian ya berlalu juga ilmunya. Untuk spesialis yang mana? Ini spesialis semua. Ini yang dua spesialis semua ya? Iya, jadi sebenarnya ini zaman mahasiswa kan dulu nggak sanggup nih beli yang waktu sebelum keluar uang beasiswa nih. Pas udah keluar uang beasiswa kakak beli yang asli semua. Ini yang asli, tidak yang kopian. Jadi yang asli 1.400.000, ada 20 apa 19 seri ya. Jadi ya kali lah sekitar 20 juta lebih. Ya Allah. Kemudian kalau Sobota ini kalau dulu kakak belinya 900-an sepasang ini. 1 juta. Ini dulu nih 10 tahun yang lalu lah ya. 2000 ke 2020 tahun yang lalu lah. 20 tahun yang lalu. Belum ada Google-Googlean lah ya. Zaman dulu kan aja udah 200. Mungkin sekarang udah 600, 800 lah. Jadi Google kan nggak ada, jadi kakak lengkap buku. Ini juga di bawah buku. Buku ada lagi 3 tronton ya namanya itu apa sih namanya? Oh iya kak, selain buku, Imam juga melihat di sini ada sertifikat. Dan kebetulan alhamdulillah tahun 2018 kakak mengikuti sertifikat apa? Yang mana dulu kak? Kita jelaskan. Di sini? Yang ini bukan sertifikat, ini hanya gambar biasa aja. Oh ini untuk apa ya? Untuk mendeteksi ya? Pemeriksaan sadari ini yang penting, yang masyarakat tahu, yang harus tahu. Ini sertifikat kursus patologi saluran nafas dan kak. Nah PA itu uniknya lagi dari bagian-bagian yang ini lain. Sertifikat mana kak? Sertifikat. Ini sertifikat laboratorium. Nah ini yang penting. Jadi bisa dijelaskan? Ini baru pertama diadakan, corona pun masuk. Kan tahun 2020 corona masuk ya juga ya.
Kakak ini tahun 2018. Ini baru pertama dibuat di Pusat, yaitu di RSCM ya kan, kita standar untuk patologi anatomi. Jadi sebenarnya kalau kakak buka lab udah ada ini ya sertifikat bahwa udah berstandarisasi. Makanya insya Allah RSUD Asia ini kalaupun nanti naik tingkat menjadi kelas B, kami tidak payah lagi mengupgrade lab. Jadi lab kami udah standarisasi dari lab yang berkompeten dengan standarisasi B. Jadi kalaupun dia C, alhamdulillah. Tapi kalaupun dia B, udah nggak payah di-upgrade lagi. Jadi dananya siap, Pemda siap nggak payah berulang-ulang buat lab lagi. Insya Allah ya, insya Allah terbangun ya dalam tahun ini. Amin. Ya, jadi udah ada standarnya. Kemudian Ini sertifikat. Ini sertifikat tentang. Oh, ini kakak sertifikat sebagai pembicara dalam bahasa Inggris. Subhanallah. The speaker paper present. Iya. Gimana nih kak? Speaker of paper presentasi. Artinya kakak membaca presentasi kakak. Ya, paper kakak kan apa ini? Tulisan kakak. Jadi kakak baca dalam bahasa Inggris. Dengan bahasa Inggris yang super luar biasa. Alhamdulillah kakak diterima ya kan tulisannya. Di mana dulu Kita kalau kakak dulu di Surabaya ya? Surabaya ya? Surabaya atau di mana gitu? Berarti artinya anak Siak, anak Riau mampu gitu ya? Mampu. Ini buktinya kan pembicara di Jawa kan? Kita jangan bilang Siak, nanti yang tak anak Siak kan sedih ya. Iya. Sebenarnya kakak kan mengaku kakak anak kampung. Iya. Anak kampung itu kalau diapakan ya semangat juangnya lebih tinggi. Jadi anak perdesaan itu lebih tinggi semangat juangnya daripada anak kota. Karena anak kota kan dia misalnya bahasa guru bahasa Inggrisnya udah gitu kan, udah banyak, udah les ini les itu. Kalau kayak kita kan FIF jelas nggak ada, semua nggak ada, semua apa-apa semua harus di Pekanbaru. Jadi kita ya kayak Tarzan memang kuat juang kita ya kan. Anak-anak kampung itu pasti sukses kalau diasah, pasti sukses. Anak orang susah kayak kami ini pasti sukses. Kak, di sini saya melihat sosok seorang ibu dan seorang ayah. Iya. Coba kakak ceritakan sosok seorang ayah. Kalau bapak kakak yang bilang orang yang pejuang, pekerja keras, kemudian dia mengutamakan persahabatan dari segala-galanya. Jadi seperti jujur nih dalam kehidupan nyata kakak sekarang ini, kakak memang merasa yang dulunya dia sahabat mungkin atau teman atau abang, setelah dia mungkin menjabat atau apa dia lupa dengan kita gitu kan, nggak apa-apa. Suatu saat kan hidup itu akan ini berjalan terus. Nah, bapak kakak sebenarnya kehidupan kakak sekarang kakak sudah pelajari dari bapak kakak. Jadi beliau punya intisari dari apa yang ayah kakak bilang. Iya, dia bilang gini, sejahat apapun orang yang membuat kau, suatu saat dia akan menerima walaupun tidak dari kamu. Jadi nggak perlu dibalas. Kakak kan sering kan kalau mengamuk atau apa atau emosi, namanya anak ya kan curhat. Si A ini begini loh, waktu naik dulu dia mintain kita telepon sana telepon sini. Oke, kata bapak kan enggak apa-apa. Dukunglah dia terus. Tapi ketika dia tidak mendukung kamu, jangan sakit hati. Karena kita menolong orang bukan berharap dibalas. Kita kan bukan berharap orang membalas kita, tapi kan Allah yang membalas. Pasti lebih indah balasan Allah. Itu beliau tuh yang ngomong. Karena beliau waktu saat jadi dewan pun anak angkatnya sendiri yang menghancurkannya. Kita nggak sebut nama, tapi dia nggak masalah. Toh kita masih hidup juga. Toh anaknya sekolah ke Hapana. Ini terbukti. Terus kalau ibu, sosok seorang ibu kalau kakak lihat itu gimana? Kalau seorang ibu bilang gini, kakak kan pernah mau putus nih sekolah, mau ambil PNS saja. Waktu bapak saat jadi dewan, udah nggak mau kedokteran ribet, gini kan, udah kita tes kedokteran, tes PNS saja. Mama akan bilang kayak gini, kamu sudah melangkah, sudah mengiyakan pekerjaan tuh, ibarat pekerjaan sekolah ya, dalam bahasa kampung lah dibilang kan. Jangan kau sia-siakan perjuangan mama bapakmu yang hanya makan sambal belacan di rumah, yang hanya makan nasi, yang menabung, yang jual emas untuk menyekolahkan kamu. Pulang-pulang kamu tidak tamat. Ada contohnya, ada si A, si B bisa dibilang ya kan. Nah, dia bilang kalau kita orang kaya tidak putus kita anak pejabat misalnya, orang kaya putus sekolah, orang biasa-biasa aja ya nggak apa-apa, ya biasa lah ya, suka-suka. Tapi kalau kita anak orang susah, terus kita putus sekolah, orang sakit hati. Karena Pemda Siak kan udah bayar kamu, udah capek-capek, terus kita DO kan, Pemda Siak rugi, kamu yang berdosa sama masyarakat Siak.
harus kau tamatkan sekolah apapun yang terjadi. Makanya jadi waktu pas kakak mau berhenti itu teringat orang tua. Aku nggak usah berhenti, biarlah aku menjadi dokter demi kedua orang tua. Kalau ditanya, kakak dokter bukan cita-cita apa. Tapi akhirnya apa? Bener yang dia bilang. Mungkin kau akan bisa lebih daripada orang yang memang cita-citanya menjadi dokter. Artinya kita tidak ada spesialis. Walaupun spesialis itu mungkin sebagian mata melihat yang nggak sebagian penting kok spesialis dia. Tapi setidaknya kita berguna untuk orang. Khusus spesialis kakak ini kan lebih cenderung pasiennya lebih banyak yang ekonomi di bawah. Oh ya, kalau untuk nasihat kakak kepada para pasien, pertama nasihat apa? Ada nggak kisah-kisah tertentu ketika mohon maaf nih pasien kakak yang tidak punya gitu? Apa ada cerita nggak? Ada cerita nggak? Sebenarnya ini bukan ria atau apa. Bukan ria, untuk motivasi. Sebenarnya kakak bukan sedekah sama orang sih atau apa. Tapi terlebih kakak mungkin balas budi sama orang sia. Karena macam manapun kakak kan menggunakan dana sia itu ya kan. Nah kalau mungkin ada orang luar merasa kok jadi dokter milih-milih, kok orang sia aja digratisin di praktek pribadi kan kakak sah-sah saja siapa yang mau digratiskan ya kan. Cuman kan kalau orang lain yang bukan kakak yang nggak kenal, memang jujur kakak sesuai dengan standarisasi yang pembayaran dokter spesialis. Misal kalau FNAB 450.000, atau Pasmir 200 sampai 300.000. Nah kalau orang kenal atau sejawat atau apa ya nggak mungkin kita ngambil apanya ya pembayarannya. Karena apa? Kakak memang merasa berdosa mengambil uang orang sia itu. Jadi istilahnya aku dibayar sia ini, nah aku membalas budinya memang dari begitu. Kecuali kalau seandainya misalnya lebih mahal, misalnya kakak menyarankan ke rumah sakit sia pakai menggunakan BPJS. Kalau dia orang kaya kakak gratiskan juga ada orang kaya orang sia yang jadi pasien kakak gratiskan pejabat. Oh iya kak, ada waktu cerita tuh ada seorang pasien yang membawa uang. Uang coba yang uang mau dia bawa uang berapa juga? Bukan orang sia. Dan itu bukan orang sia, bukan suku Melayu, bukan beragama seiman kakak. Artinya kalau ada yang mengatakan kok pas dokter nggak boleh milih-milih, nggak milih. Jadi ada orang datang dengan maaf kata kumuh kali bau, entah pemulung ke apa, lupa. Sukunya bukan suku Melayu, agamanya bukan agama Islam. Datang ke sini, bu katanya ibu ini dokter kanker katanya. Oh iya, dia nganggap kakak bisa ngobatin. Ini saya udah sakit benjolan katanya. Oh iya, saya nggak ngobatin bu, saya nggak ngobatin. Oh iya, ibu nggak ngobatin. Enggak, tapi saya memeriksa bener nggak ibu kanker. Ternyata dia bukan kanker, cuman TB kelenjar. Jadi saya bilang kalau TB bu, ibu bisa ke puskesmas. Saya ini nggak masyarakat sia, enggak, pokoknya luar provinsi malahan. Saya nggak bisa sebut, pasti udah tahu lah ya. Jadi saya ini baru pindah sia 4 tahun, ilegal lah ceritanya. Nggak ada kakak KTP. Nggak ada kakak KTP. Yaudah gini aja, ibu kan bisa ngurus nanti entah surat miskin atau apa dari RT tempat ibu. Saya sarankan sampai saya jumpa ada di rumah sakit, dan alhamdulillah kan kita kan kalau obat TB kan lempar ke puskesmas. Nah dia puskesmas kalau nggak salah Dayun atau apa itu dia udah dapat obat TB. Puskesmas juga welcome. Oh iya nanti kami ini gitu. Dan artinya mungkin bagi orang yang mampu ya kan, udahlah biasa itu. Tapi bagi mereka yang tadinya datang dengan memberanikan diri minta berobat gratis itu rasanya udah ya Allah susah kali lah hidupnya. Memang susah kali. Malahan mau nggak mau kan kasih dia uang untuk minyak. Subhanallah. Dia balik. Malah bener-bener susah memang. Malah mohon maaf, dia kakak mau ngongkosin dia pulang. Subhanallah. Jadi, maaf bu, kata dia kan cuma bawa duit katanya berapa? 35.000 dan memang nampak susah. Iya. Bajunya udah bau lah, bau. Subhanallah kali lah, pokoknya ruangan kakak yang kecil ini jadi bau busuknya dia lah. Tapi kakak udah berpikir itu kanker kan? Apa kanker? Karena kanker kan identik kadang berbau busuk. Iya. Akhirnya rupanya badannya yang busuk. Busuk bau kali. Seorang wanita atau seorang laki kak? Wanita ya. Sekitar umur berapa ya? 52 ya. Tua 52. Dia nggak tua kali sih, nggak sampai 50. Cuman karena dia uzur apa ya kan kerja. Udah kakak FNAB namanya nih kayak gini nih. Ya, kakak lakukan FNAB ini. Dan kakak bilang, ibu mau nggak nunggu kalau ibu balik lagi kan berat di ongkos. Itu tahun saya lagi hamil besar. Jadi ibu nunggu aja sekitar 2 jam. Iya bu, duduk dia di depan keluar kan, saya iba kan, saya duduk. Jadi di ruangan tunggu ya kan, duduk saya kasih bantal
Saya kasih tikar sih, memang tikar dibaring di situ. Dia pakai Honda, pokoknya Hondanya udah nggak bisa diceritakan. Syukur lah hidup sampai ke daerah gitu. Udah dikasih, ya itulah pengalaman. Jadi itu ada kisah cerita dari kakak puas. Jujur kakak puas karena walaupun mungkin saat ini kalau seandainya video ini pun beredar di sini, kakak berharapnya di sini kakak mengatakan bahwa seorang dokter itu memang harus tidak melihat apapun, baik itu agama, suku, ras, kampung atau apa. Cuman memang di sini kakak titikkan khusus orang Siak kalau berobat tempat kakak ya periksa, kalau dia susah memang kakak nggak ngambil duitnya. Tapi kalau dia memang kaya dan kakak nggak kenal, bisa biasa aja gitu kan, dan nggak kawan deket, nggak ada hubungan apa, iya. Tapi kalau dia kaya pun, jadi mindset kakak ini bersedekah kita bukan hanya untuk orang susah atau orang kaya. Ya kalau orang kaya jatuhnya jadi hadiah, orang susah jadinya sedekah gitu. Tapi yang jelas kalau kejadian itu memang ada deh, memang nyata dan nggak nggak settingan memang benar adanya. Jadi sampai mau kakak marah kan, gratis terus, kan mahal, karena kan sampai. Ya, tapi akhirnya ruangan kakak kaca itu memang dari uang spesialis, uang dari, karena sejawat pada baik semua. Jadi sejawat yang dari dokter objin, dokter bedah, dokter anak, semua ngirim pasien ke kakak. Misal ada benjolan, Cak, ada benjolan, ayo ambil gitu. Karena mereka tahu kan, istilahnya miskin pasien. Karena kan kanker nggak mungkin banyak deh. Atau orang sakit benjolan itu kan, kalaupun ada kan kadang dibiarkannya, udahlah ya benjolan biasa. Nah, syukurnya bantuan dari senior yang klinis kan semua kasih pemahaman terhadap pasien bahwa ini benjolan, udah ada dokternya, udah bisa diperiksa. Para dokter umum juga yang praktek-praktek kayak dokter Hani, Didin kan semuanya yang udah punya praktek pribadi juga. Memang itulah ya kan, kalau mempromosikan kakak lah bahwa dokter kanker udah ada loh, pemeriksaan kanker benjol, intinya pemeriksaan benjolan udah ada. Jadi ibaratnya begitu deh. Orang susah itu nggak bisa membalas kita, tapi dari tangan yang lain pasti. Dari tangan-tangan yang ada. Apalagi kisah kakak banyak dibantu. Satu pertanyaan lagi kak. Mimpi seorang dokter Rosarita apa? Kalau kakak kepengennya ya, karena jujur nih ya nggak muluk-muluk. Iya. Siak ini kan lumayan kotanya bagus gitu kan. Rumah sakitnya juga bagus, berkembangnya juga udah mulai bagus. Khususnya di rumah sakit, kakak berharap rumah sakit kami berkembang pesat, naik tingkat. Dengan naiknya tingkat rumah sakit kami, kakak berharap khusus di bagian kakak kan bisa nanti berkembang menjadi pemeriksaan laboratorium patologi anatomi yang lebih besar, mungkin di kelas B misalnya kan, atau mungkin menjadi rumah sakit rujukan, misalnya seperti rumah sakit Bengkalis, merujuk bisa kalau ada penyakit kanker. Dan tentunya dengan berkembangnya kakak, khususnya patologi anatomi ini, tentu perkembangan akan lebih pesat ke bagian lain. Misalnya kalau bedah, kita ada bedah onkologinya, kalau kebidanan atau objin ada bedah kebidanannya ya kan. Jadi berharap kalau Pemda Siak mungkin perekonomian Pemda Siak meningkat, kita berharap orang-orang yang berpotensi untuk memajukan Siak ini, siapapun orangnya, baik itu dari anak daerah sendiri ataupun para dokter yang dari luar daerah, ya kita bisa mungkin menyekolahkannya, baik itu dengan mungkin, jujur sih rasanya ya kalau kami para dokter ini disekolahkan dan dengan syarat dan ketentuan yang pasti, lagi-lagi administrasinya tepat, pasti akan balik ke Siak lagi sekolahnya gitu kan, misalnya ambil konsultan apa gitu ya kan. Nah kakak berharap itu aja. Jadi agar kita khususnya orang Siak ini ya, misalnya kan baik itu orang Siak yang bukan bukan Melayu atau apapun ya, suku apapun itu, dia bisa berobat kanker cepat, dekat gitu kan. Kalau bisa kita mungkin kalau udah ada dokter-dokter onkologi, kita udah bisa membangun pengobatan kemoterapi misalnya, walaupun itu khayalan yang sangat, itu sebenarnya itu benar murni mimpi tapi plus khayalan ya kan. Tapi kan kita nggak kayak dulu lah sih ya kan, kecamatan cuman BC, ibaratnya zaman kakak SMP aja masih jalan belum beraspal. Raja Kecil ini tempat rumah kakak ini hutan, tempat kami melempar-lempar mengungkang buah sentul. Sekarang lihat kan satu ruko kakak ini aja 1M, ini kontrak dan dikontrak oleh Pemda Siak. Kalau kita kontrak sendiri ya nggak bisa gitu kan. Nah istilahnya nggak ada yang nggak mungkin kan, bisa saja Siak besok jadi misalnya Kota Madia misalnya, jadi wali kota misalnya, atau jadi pokoknya jadi lebih bagus kan, jadi
kalaupun tidak tetap jadi kabupaten, dia menjadi kabupaten inti untuk rujukan pasien-pasien kanker misalnya. Apalagi kita kan dekat sama ini negara seberang kan. Nah, jadi kita bisa ya hayalan seperti itu, mimpinya berharap seperti itu gitu. Mimpi dari Karena memang jujur insya Allah dalam 4 tahun itu ada senior kakak kebetulan ponakan dari Pak Hamzah ya kan, baik anaknya, dia lagi ngambil spesialis yang sama lagi di Unan di Unan. di Sumatera Barat. Insya Allah kelarnya selesainya itu finishingnya 4 tahun lagi, 3 tahun atau 4 tahun lagi lah. Adalah untuk mitra besok ya. Iya. Untuk sekarang ini karena patologi anatomi ini memang harus bermitra, nggak bisa sendiri. Kita jadi di Kabupaten Siak di RSU sendiri baru kakak satu-satunya menjadi dokter spesialis patologi anatomi ya. Pemeriksaan laboratorium kanker tumor istilahnya, nggak kanker aja, tumor pap smear juga bisa. Terima kasih Kak ya, wawancara sore yang sangat inspiratif ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.